Tim Transformasi Reformasi Polri bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menuai gelombang protes dari sejumlah pihak. Salah satunya Pergerakan Advokat Nusantara dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Tim yang terdiri dari 52 perwira tinggi dan perwira menengah dinilai rentan akan konflik kepentingan. Selain itu, tim ini juga tidak melibatkan pihak eksternal seperti akademisi maupun masyarakat sipil dan dikhawatirkan tidak dapat berjalan transparan. Untuk mengulasnya lebih dalam, kami telah bergabung bersama Koordinator Advokat Perekat Nusantara dan TPDI, Petrus Celestinus. Terima kasih Pak Petrus sudah bergabung bersama Jawpos TV. Ya, terima kasih juga. Selamat malam. Ya, malam Pak. Bagaimana Pak Petrus melihat struktur tim transformasi reformasi Polri bentukan Kapolri? Apakah orang yang ditunjuk memiliki kapasitas untuk mengemban tugas ini? Ya, jadi tim transformasi reformasi Polri yang dibentuk oleh Kapolri pada tanggal 17 September 2025 dan baru kemarin beredar di berbagai media sosial tentang tim bentukan Kapolri ini, tentu kita kaget. Mengapa kita kaget? Oleh karena kita tahu bahwa pada saat yang bersamaan atau pada saat ini Presiden atau pemerintah juga tengah membentuk sebuah komisi, yaitu Komisi Reformasi Polri yang dibentuk dengan keputusan Presiden. Memang Kepres itu belum dikeluarkan, tetapi menurut penjelasan dari Menteri Hukum Pak Yusril Iza Mahendra, bahwa Presiden sedang menyusun sebuah Kepres untuk membentuk Komisi Reformasi Polri. Artinya gagasan untuk reformasi Polri ini muncul karena ada desakan dari masyarakat kepada pemerintah supaya sudah saatnya Polri harus direformasi. Sehingga dengan ujuk-ujuk muncul surat perintah Kapolri membentuk tim yang disebut Tim Transformasi Reformasi Polri. Tentu saja ini mengagetkan. Apalagi Kapolri sebelumnya tidak pernah menjelaskan kepada masyarakat, ya, terutama kepada masyarakat, bahwa Polri akan membentuk tim transformasi reformasi Polri. Karena tidak ada penjelasan itu, maka nampak sekali bahwa pembentukan tim ini tidak transparan, ya. Apalagi seluruh anggota tim yang ada dalam struktur itu semua polisi aktif dengan pangkat mulai dari jenderal sampai AKBP, mayoritas jenderal. Tidak ada satupun dari unsur masyarakat, tidak ada satupun dari unsur akademisi, atau setidak-tidaknya dari para purnawirawan mantan pimpinan Polri yang sekarang tergabung dalam organisasi purnawirawan mereka, ya. Harusnya juga duduk di dalam. Nah, dengan munculnya tim transformasi reformasi Polri ini kan menimbulkan kecurigaan kita. Pertama, secara etika harusnya Kapolri menunggu Kepres pembentukan Komisi Reformasi Polri. Sehingga dengan Kepres itu kalau memang dimungkinkan Polri mengambil bagian di dalam struktur Komisi Reformasi Polri itu, barulah Kapolri membentuk tim. Jadi kalau dikaitkan dengan rencana Kepres untuk Komisi Reformasi Polri, harusnya tim yang dibentuk Kapolri ini adalah sebuah tim persiapan yang sengaja dibentuk untuk membantu Komisi Reformasi Polri yang kelak dibentuk. Tetapi dengan adanya surat perintah dan telah dibentuk secara permanen, ini akan menjadi di mata publik itu akan kelihatan seperti ada dualisme. Di satu pihak, pemerintah membentuk Komisi Reformasi yang juga bentuk organisasinya seperti apa belum jelas. Ya, strukturnya seperti apa, personalianya bagaimana juga belum jelas. Tetapi Kapolri mendahului ini, sehingga ini akan dilihat oleh publik sebagai suatu bentuk
organisasi yang bisa saja akan menimbulkan rivalitas di dalam membangun tim untuk mereformasi Polri. Ada tim reformasi yang dibentuk oleh pemerintah dan juga ada tim yang dibentuk oleh Kapolri sendiri. Dengan ketidakjelasan apa kerjanya, targetnya apa. Kalau komisi reformasi yang mau dibentuk pemerintah walaupun belum dirumuskan tapi berdasarkan penjelasan dari pemerintah, ini targetnya jangka panjang. Hasil kerja tim komisi reformasi Polri yang dibentuk oleh pemerintah itu kelak akan menjadi bahan di dalam perubahan Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2003. Itu jelas disebutkan. Sehingga harusnya Kapolri menjelaskan dulu kepada publik latar belakang dibentuknya tim transformasi reformasi Polri ini supaya tidak membingungkan masyarakat. Saya kira itu. Ya, Pak Petrus, menurut Bapak sendiri, mengapa Kapolri membentuk tim reformasi Polri di tengah saat ini Presiden sedang mempersiapkan komisi reformasi? Apa sebenarnya yang Bapak lihat keinginan Kapolri? Saya lihat kalau membaca dari pertimbangan ya di dalam surat perintah itu, pertimbangannya bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan transformasi reformasi Polri. Tidak disebutkan institusi yang akan dibentuk oleh pemerintah yaitu komisi. Harusnya kan dia bilang dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembentukan komisi reformasi Polri yang akan dibentuk oleh pemerintah dalam hal ini Presiden, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah untuk internal Polri. Kalau itu kan jelas. Tetapi di dalam surat perintah ini sama sekali tidak menyebutkan komisi reformasi Polri yang akan dibentuk oleh Presiden. Sehingga ini yang seperti yang saya katakan tadi, nampak ada dualisme atau dua organ yang bisa saja akan berhadap-hadapan. Yang atau saya istilah lain itu saya katakan sebagai ini ada rivalitas di dalam tugas pekerjaan reformasi Polri. Di internal Polri dia bentuk tim reformasi, sedangkan yang dibentuk oleh Presiden komisi reformasi. Padahal mereka ini ada dalam satu organ, satu tubuh. Nah ini yang saya pandang tidak etis, apalagi menelikung Kepres tentang komisi reformasi Polri yang nantinya akan dibentuk. Mungkin juga ini Presiden juga tidak tahu soal adanya pembentukan tim transformasi reformasi Polri oleh Kapolri ini. Oke. Ini yang berbahaya. Padahal di pihak lain harus juga dilihat bahwa Polri selama 10 tahun pemerintahan Jokowi dipimpin oleh Kapolri Listio Sigit, Polri hancur, ya. Polri betul-betul merosot kepercayaan publik terhadap Polri karena berbagai praktek-praktek penyimpangan yang dilakukan selama ini, baik terutama dalam tugas pelayanan keadilan kepada masyarakat. Sehingga sebetulnya yang dituntut oleh masyarakat pada saat ini adalah reformasi kultural. Reformasi perilaku Polri dalam melayani keadilan bagi masyarakat. Masyarakat masih sering mengeluh. Setiap berurusan dengan Polri, transaksi untuk melancarkan urusan itu masih banyak terjadi. Dan ini terjadi di mana-mana. Sehingga ini yang jadi keluhan utama masyarakat. Tetapi kalau kita lihat di surat perintah Kapolri tentang pembentukan tim transformasi reformasi Polri, sama sekali tidak disinggung reformasi kultural. Yang mau direformasi itu struktur dan juga personalia. Dan lebih tidak pas lagi Polri sendiri mau mereformasi, sedangkan justru yang mau direformasi itu institusinya dan personalianya. Orang-orang yang duduk di dalam tim ini yang 52 orang ini adalah orang-orang yang menjadi objek reformasi nantinya. Sehingga saya katakan tidak etis, ya, terlalu prematur Kapolri Listio Sigit membentuk tim ini. Mungkin saja tujuannya baik, tetapi caranya menurut saya tidak tepat. Apalagi tidak melibatkan masyarakat, tidak melibatkan Kompolnas, tidak melibatkan akademisi, ujuk-ujuk SK ini keluar.
Apa yang mau dikerjakan tidak dijelaskan di dalam surat perintah ini. Tupoksinya juga belum jelas. Ya, baik Pak Petrus. Tim ini kemudian sudah dibuat saat ini, sudah ada begitu. Menurut Pak Petrus sendiri, apa langkah konkret yang seharusnya dilakukan Kapolri untuk melakukan transformasi reformasi di tubuh Polri dengan adanya Ya, tim ini? pertama Kapolri harus merevisi tim ini. Tim ini harus memperbanyak partisipasi masyarakat. Partisipasi dari berbagai LSM yang selama ini mengeluh tentang kinerja Polri. Ya, terutama dari unsur-unsur organisasi advokat. Karena para advokat ini yang paling tahu, paling merasakan bagaimana pelayanan anggota Polri di bidang penegakan hukum. Kita paling tahu, kita rasakan apa yang mereka lakukan terhadap masyarakat pencari keadilan. Jadi melibatkan masyarakat di dalam tim reformasi Polri itu mutlak, tidak bisa tidak. Karena masyarakatlah yang menjadi korban selama ini. Jadi mau mereformasi Polri tanpa melibatkan masyarakat, tanpa mendengar masyarakat, itu omong kosong. Begitu. Oke, baik, terima kasih telah bergabung bersama kami Koordinator Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Petrus Celestinus.